Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran fisika hari ini? Siap-siap, Bu. Oke, mantap. Masih semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang impuls dan momentum. Adakah yang masih ingat apa itu momentum? Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan, Bu. Betul sekali. Jadi masih ada kaitannya dengan momentum ya. Sedangkan impuls, siapa yang masih ingat apa itu impuls? Hasil gaya terhadap selang waktu gaya itu bekerja pada benda, Bu. Iya, tepat sekali ya. Jadi impuls juga masih berkaitan dengan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum. Baik, kita akan lanjut ke hukum kekekalan momentum. Sebelumnya, Ibu akan menunjukkan demonstrasi kepada kalian. Tolong diperhatikan ya. Ibu memiliki benda seperti ini. Ada dua bola yang dikaitkan pada tali, terus dijadikan satu. Selanjutnya, Ibu akan menggerakkan dua benda ini seperti ini. Nah, terlihat kan? Terlihat jelas? Oke, sekali lagi ya. Ya, baik, sudah jelas ya. Tadi ada dua bola yang bergerak berlawanan, lalu saling mendekat. Bola pertama masanya M1, bola kedua masanya M2. Dengan kecepatan bola pertama V1, kecepatan bola kedua V2. Lalu ibu ingin bertanya, ketika kedua bola itu bertumbukan, apa yang menyebabkan terjadinya tumbukan pada kedua bola itu? Ada gaya yang saling menekan antar kedua bola, Bu. Iya, tepat sekali ya. Karena ada gaya tekan pada kedua bola itu, maka apa yang terjadi selanjutnya? Kedua bola memantul dan arahnya berlawanan sehingga ada gaya aksi reaksi. Ya, tepat sekali ya. Jadi ada gaya aksi reaksi yang terjadi pada kedua bola itu. Selanjutnya, kecepatannya juga berubah dari V1 dan V2 menjadi V1 aksen dan juga V2 aksen. Baik. Kalau kalian ingat, gaya aksi reaksi itu merupakan pernyataan dari hukum Newton ketiga. Ada yang masih ingat bunyi pernyataan hukum Newton ketiga? Saya, Bu. F aksi sama dengan F reaksi, Bu. Bagus sekali ya, 100 untuk Ani. Ketika awal tadi kita juga sudah mengingat bahwa impuls merupakan hasil kali gaya terhadap selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Sehingga persamaannya F1 dikali delta T sama dengan min F2 dikali delta T, di mana I sama dengan F kali delta T dan sama dengan delta P. I merupakan impuls dengan satuan Newton second. Selanjutnya, F merupakan F1, F2, dan F itu merupakan gaya dengan satuan Newton. Delta T merupakan selang waktu dengan satuan second, dan juga delta P merupakan perubahan momentum. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana persamaan dari hukum kekekalan momentum ya. Siapa yang masih ingat persamaan dari momentum? P sama dengan M kali V, Bu. Baik, tepat sekali ya jawabannya. Di awal tadi kita mengetahui bahwa perubahan momentum merupakan impuls.
Selanjutnya Ibu akan menuliskan dari impuls tersebut menjadi nanti hukum kekekalan momentum. Simak ya. Baik, tadi Ibu sudah menuliskan apa saja yang kita butuhkan untuk menganalisis hukum kekekalan momentum. Selanjutnya, karena kita mengetahui impuls sama dengan F kali delta T sama dengan delta P, maka delta P1 sama dengan min delta P2, di mana delta P ini merupakan perubahan momentum, sehingga M1 dikali P1 min M1 dikali V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 min M2 dikali V2 aksen, dan jangan lupa ada tanda minus seperti ini ya. Selanjutnya kita samakan M1 V1 di sini yang sebelum tumbukan dan juga M2 V2 di sini. M1 dikali V1 berpindah tempat menjadi plus M2 dikali V2 sama dengan ini pindah ke sini M1 V1 aksen ditambah min dikali min ditambah M2 dikali V2 aksen, sehingga ini merupakan P1 ditambah P2 sama dengan ini P1 aksen ditambah P2 aksen. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir, di mana P1 P2 merupakan momentum benda pertama dan benda kedua sebelum tumbukan. P1 aksen dan P2 aksen merupakan momentum benda satu dan benda kedua setelah adanya tumbukan. M1 dan M2 merupakan massa benda satu dan benda dua. V1, V2 merupakan kecepatan benda satu dan benda dua sebelum adanya tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen merupakan kecepatan benda satu dan dua setelah adanya tumbukan. Sudah jelas ya? Adakah pertanyaan? Ada, Bu. Ya, Bita, silahkan. Izin bertanya, apakah hukum kekekalan momentum hanya terjadi pada dua benda yang bergerak, Bu? Dan adakah contoh selain itu? Baik, bagus ya pertanyaannya. Ani bisa membantu Ibu untuk menjawab. Baik, Bu. Menurut saya, tumbukan juga bisa terjadi pada benda yang bergerak dan benda yang diam. Contohnya, ketika kita melempar bola ke tembok. Apakah benar, Bu? Tepat sekali ya jawaban Ani. Tumbukan juga bisa terjadi pada benda yang bergerak dan benda yang diam. Contohnya ketika kita melempar bola ke tembok. Dan ketika kita menjatuhkan bola ke lantai, itu juga termasuk contoh dari hukum kekekalan momentum. Bagaimana, Bita? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam memahami hukum kekekalan momentum, mohon untuk dikerjakan LKS-nya halaman 20. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ibu rasa untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Sekian, dan
Apabila ada kata-kata ibu yang menyinggung, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.